Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Hari ini ya kita coba menyapa dulu ya teman-teman yang sahabat pioner dimanapun berada ya. Ini perlu disapa. Kenapa perlu disapa? Namanya juga sahabat. Dadang Rohana, ya Dadang Rohana ini, kumaha Damang, Dadang orang Jawa Barat ini. Mudah-mudahan yang belum mengerti tentang cryptocurrency bisa lebih paham katanya. Terima kasih. Ada lagi Hendy Fadlan, benturan-benturan di berbagai negara. Semoga saja membuat Nicholas Kolkalis dan core team mempercepat KYC masalahnya segera selesai. Kemudian mengadakan migrasi koin dan mainnet terbuka. Dan untuk menghormati undang-undang di tiap negara, Nicholas segera meluncurkan Pi Exchange agar penggunaan Pi tidak terkendala regulasi. Nah, ini yang membuat jadi pemikiran ya dalam hal ini. Indonesia belum mengizinkan yang namanya Pay Network karena belum ada undang-undang yang mengaturnya, belum ada izin resmi dari negara. Jadi diharapkan Nicholas segera membuat terbuka ya, pasar terbuka exchange-nya ya, agar kita nggak berurusan lagi dengan undang-undang negara Republik Indonesia, hanya menggunakan aplikasi yang diciptakan oleh Nicholas sehingga kita bisa bertransaksi. Tapi sayangnya nanti ya sedikit agak kerepotan. Repotnya mungkin pasar-pasar, market-market di Indonesia tidak ada, yang ada di luar ya, seperti ini negara Malaysia, Brunei, Korea, segala macam. Pioner-pionernya sudah mulai terbuka. Mereka betul-betul berani ya menerima koin Pi sebagai alat barter. Mereka buka toko, mereka buka fasilitas hotel, mereka buka fasilitas restoran dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di negara kita Indonesia, di wilayah-wilayah daerah Jawa, mereka sudah mulai membuka barter sesama komunitas ya. Sudah terbuka barter dan sudah berani. Bahkan ada yang berani emas, barter koin dan lain sebagainya. Tetap alat pembayaran uang rupiah. Namun koin Pi dapat diterima teman-teman khususnya anggota Pi. Kalau bukan anggota Pi, secara otomatis dia nggak bisa nerima koin. Kenapa? Ya karena dia bukan pioner. Hanya pioner yang sudah KYC, yang sudah migrasi ke dompet, wallet, itu yang bisa melakukan transaksi. Jadi nggak ada yang dirugikan. Kalau memang dia mau, dia anggota Pi Network, ya siapa yang salah di sini? Ini nggak ada yang salah gitu. Kemudian terima kasih Gerobokan ya, Sri Lestari. Semoga tetap sehat kita semua ya, katanya amin. Kemudian ada Yusuf Supriyadi, rasional dan mudah dipahami, semoga bisa berjalan lancar, kemudian dapat diterima di Indonesia ya. Kita juga berharap mungkin orang-orang Kementerian Perdagangan, orang-orang lembaga keuangan di Indonesia mau mempelajari apa sih Pay Network itu, apa sih koin ini, bagaimana sih prosedurnya. Kalau ini nggak dipelajarin, pasti otomatis nggak paham. Tapi kalau sudah dipelajarin, saya yakin lembaga-lembaga keuangan di Indonesia itu pasti akan paham gitu. Nggak ada yang dirugikan. Kalau kami para pioner ya, ini nggak pernah mengeluarkan modal. Kami para pioner ini tidak ada depositnya. Kami hanya melakukan kesenangan hobi di sesama komunitas. Ternyata koin-koin yang kami tambang, koin-koin yang kami kumpul di komunitas kami berharga. Dan teman-teman kami siap membarternya untuk menambah koleksi koinnya. Saya rasa ini nggak ada yang salah. Mau sama mau, negara nggak dirugikan, masyarakat nggak ada dirugikan. Di mana salahnya? Ini nggak ada salahnya gitu. Jadi berharap kita ke depan ya bisalah saling memahami. Kemudian kalau Pay Network dilegalkan di Indonesia akan menciptakan lapangan kerja baru dan menambah pendapatan per kapita masyarakat. Ya, Abimayu Channel, terima kasih sudah mampir, sudah singgah. Kemudian ada lagi Mas Kuryadi Kur, terima kasih ya. Kemudian ada lagi Andika, Menteri yang sebut itu mengatakan jika Pi masuk exchange baru sah. Tunggu Pak Menteri, nanti bakal masuk. Ini kan semuanya proses.
Yang namanya proses itu memerlukan waktu, memerlukan teknologi, memerlukan pemikiran, dan lain sebagainya. Pak Menteri, ya, orang-orang lembaga keuangan di Indonesia, cobalah mulai sekarang belajarlah tentang Pay Network itu asal-usulnya, kemudian bagaimana cara kerjanya, siapa yang boleh melakukan barter, bagaimana, ada nggak yang dirugikan dalam hal ini. Yang penting ini tidak melibatkan masyarakat umum yang bukan pioner. Jadi masyarakat umum nggak akan pernah dirugikan. Yang punya koin mau barter, yang kepingin barter, kepingin koleksi koin. Di mana salahnya? Ini nggak ada ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian Tarminto Pantura, semangat terus, semoga dikasih kesehatan. Amin, 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 amin. Kopyo, bagus penjelasannya, mainkan terus, terima kasih. Ya, jadi kalau untuk teman-teman pioner, alhamdulillah cukup banyak yang mendukungnya. Secara jujur, saya ini diperkenalkan untuk Pay Network itu di 2021. Ya, satu tahun setengah yang lalu lah diperkenalkan itu. Itu 3 bulan saya untuk meyakininya. Kenapa ya? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin terjadi. Koin yang dikasih gratis memiliki harga yang saat itu diperkirakan $314. Wow, itu sudah yang besar tuh, 314. Sudah sekian juta satu koin. Nggak mungkin, nggak logika. Karena terus saya diajak. Akhirnya saya berpikir, kemudian saya mulai berselancar di Google. Mencari informasi tentang Pay Network itu apa sih, gitu. Setelah saya berselancar, saya menemukan jawabannya. Bagaimana cara masuk? Mesti ada yang mengundang, referral. Akhirnya saya diundang oleh seorang teman. Ya, saya di-referral, saya ikut. Alhamdulillah sampai sekarang ya tak banyak lakuin, sekian ribu aja cuman gitu. Tapi alhamdulillah saya senang, saya bangga gitu. Jadi perjalanan ini cukup panjang. Setelah saya mengikuti, sekarang sudah ada konsensus menyebutkan angkanya 314.159. Ini angka yang luar biasa, fantastis ini. Angka yang nggak bisa saya bayangkan, apa betul? Apa mungkin? Nah, kembali lagi saya menenangkan diri saya, ya sama Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin, semuanya bisa terjadi. $314 aja saya sudah senangnya luar biasa. Ini katanya konsensusnya $314.159. Wow, ya. Saking fantastisnya, sampai-sampai saya malah jadi tidak percaya. Saya nggak bisa membayangkan nilai sebesar itu, dan saya menganggapnya tidak mungkin gitu. Saya bakal jadi seorang yang luar biasa dengan koin yang sekian ribu. Ini betul-betul luar biasa. Terima kasihlah Nicholas jika ini akhirnya benar-benar terjadi. Akhirnya saya browsing. Saya pelajari bagaimana metode sistem penetapan nilai Pi. Ternyata penentuan nilai Pi Network berada di tangan pioner. Nah, ini kembali lagi saya ingatkan, ya. Berada di tangan pioner, bukan vendor. Hati-hati. Kita harus catat ini. Walaupun vendor berhak menentukan harga produk yang dijual, tetapi perilaku pioner sebagai pemegang koin yang menentukan berapa nilai konsensus itu. Jadi, banggalah Anda yang punya koin karena Anda yang menentukan nilai. Kalau Anda nggak mau, transaksi nggak akan terjadi. Vendor pun tak akan mampu menjual barangnya. Kenapa? Kami para pioner sudah sepakat nilai konsensus itu 314.159. Kalau pioner tidak mau membeli, maka nilai yang diberikan oleh vendor tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya, bila pioner membelanjakan koin mereka di harga tersebut, maka core team akan mencatat harga tersebut sebagai harga konsensus, harga kesepakatan, dan akan mempengaruhi rata-rata nilai transaksi yang terjadi dimanapun. Kalau kita lihat transaksi-transaksi yang ada, ya jelas ini sesuai dengan kesepakatan yang ada di Cina. Kok Cina yang bisa menentukan harga konsensus 314.159 $? Ini nggak mungkin. Bayangkan $314.159 per satu Pi. Kita cari latar belakangnya. Kenapa Cina bisa menentukan harga konsensus seperti itu? Ternyata pioner dunia yang terbesar ada di Cina, lebih kurang 57%.
adanya di negara Cina. Jadi pionir terbanyak di negara Cina, 57% lebih kurang mereka sudah sepakat mengangkat nilai konsensus 314.159 per 1 pi. Wah, barulah saya percaya kalau nilai pi itu sekitar 314.159 dolar kemungkinan bisa terwujud. Kenapa begitu? Karena entah bagaimana caranya pionir Cina mengatur, mereka bisa kompak menetapkan nilai konsensus yang secara ajaib didukung oleh para vendor. Pionir yang menentukan, vendor-vendornya di Cina mendukung. Ya, ini boleh jadi si vendor-vendornya juga pemain Pi Network atau pionir Pi. Perjuangan para pionir di Cina ini sungguh luar biasa, perlu mendapatkan apresiasi. Sekarang tinggal bagaimana para pionir di seluruh negara lain bisa mendukungnya. Jadi kalau saya pribadi, saya kepingin mendukung. Kita nggak perlu banyak koin, tapi cukup harganya yang tinggi. Daripada punya banyak koin, tapi harganya rendah. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah koin kita sedikit, tapi harganya tinggi dan luar biasa. Dan bisa-bisa nanti koin-koin yang kita kumpulkan, koin-koin yang kita tambang, ini sebagai aset harta karun yang dapat dinikmati anak cucu kita kelak. Ya. Kenapa? Ini semuanya berproses. Hari ini orang banyak menyatakan halu, scam, dan lain sebagainya. Ternyata perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia ini mengingatkan kita menuju sebuah kesuksesan. Saya yakin dan percaya Pi akan mempunyai nilai dan Pi ini juga akan sukses nantinya ke depan. Saya yakin itu, mudah-mudahan ya Allah mendengar doa kita dan tercapai dengan konsensus harga 314.159. Demikian sahabat-sahabat petir dimanapun berada, terima kasih sudah bermain di channel YouTube Abah Safwan ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan informasi yang betul-betul dapat membahagiakan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.